cinta sama kamu, Rin. Aku cinta sama kamu. Kamu kasih tahu aku harus ngapain supaya kamu maafin aku, Rin. Kasih tahu. Kasih aku tahu. Kasih tahu, Rin. Kasih tahu. Rin, please. Kasih tahu. Kasih tahu. Please lepas. Kasih tahu aku, Rin. Kasih tahu. Aku harus ngapain? Aku harus ngapain, Rin? Kemana aja kamu selama ini, Mas? Kalau kamu benar-benar cuma mencintai aku, seharusnya nggak ada celah buat kamu berpaling dari aku dan mengkhianati aku dengan kasih perasaan yang sama ke wanita lain. Apa sih? Anda itu air mata buaya, saya nggak akan percaya lagi sama Anda. Kamu mau kemana? Ini semua karena kalian undang Saka sama Dita ke sini. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalian tanggung jawab. Jangan sentuh-sentuh saya lagi, tolong. Kasih tahu. Aku harus ngapain? Gak ada yang bisa Anda lakuin lagi. Gak ada. Semuanya udah percuma. Saya udah kasih Anda kesempatan berkali-kali dan Anda selalu mengingkari janji Anda. Jadi enggak. Ngerti nggak sih? Saka. Pas. Pas sekali. Sekarang Anda urus aja istri kedua Anda ini. Nggak usah buang-buang waktu Anda untuk minta kesempatan ke saya lagi. Karena itu nggak akan pernah terjadi. Dan kamu jaga suaminya. Tolong bilang sama suami kesayangan kamu ini untuk segera tanda tangan surat gugatan cerai dari saya. Jadi ya kamu bisa memiliki suami kesayangan kamu ini seutuhnya. Kenapa sih? Rin. Rin, lo nggak apa-apa. Gue antar pulang ya. Rin, lo nggak apa-apa kan? Nggak usah pada soker deh. Kalau nyatanya justru kalian yang bikin keadaan Ariana makin hancur.
Misti. Duluan ya. Sorry ya Bon, Tom. Jadi bikin acara band kalian kacau jadi. Sorry. Kita balik ya? Iya, Sak. Hati-hati, Sak. Oke. Lu sih pakai acara lupa ngapus chatnya. Ini jadi kacau kan acaranya kayak gini. Lu apa-apaan sih? Kok jadi nyalain gue? Kan ini kesepakatan bersama, lu lupa. Lu kan tahu udah jelas-jelas malam gue bilang sama lu dan lu setuju. Kok jadi gue yang disalahin sih? Ya tapi seharusnya lo pikirin setelahnya itu gimana. Di saat Yuna tahu kita ngajakin Saka, seharusnya di situ lo hapus chatnya. Mana gue kepikiran? Lu ada ngasih tau gue nggak? Udah ya. Gue nggak mau tahu. Ini pokoknya salah kita berdua. Tik. Saka, tunggu, Saka. Kamu tuh ngapain sih masih ngejar Ariana kayak gitu? Kamu nggak inget ya? Gimana emosinya maminya Ariana tuh nampar kita berdua? Nampar aku, nampar kamu. Kamu tuh harus ingat gimana perlakuan keluarga mereka merendahkan kita. Jangan lembek kayak gitu, Saka. Saka. Hei, Saka. Kamu denger aku ngomong gak sih? Aku ngomong dari tadi sama kamu. Dit, aku ini pusing banget, Dit. Aku ke Jamais mau nenangin diri aku. Dan aku ketemu sama Ariana. Ariana ngeliat aku lagi digandeng sama kamu. Kita lagi mesra-mesraan. Kamu kira itu bagus? Oh ya bagus dong. Bagus kalau Ariana minta pisah sama kamu. Kamu harusnya bisa nunjukin kamu tuh bahagia sama aku. Kamu mesra sama aku. Romantis. Aku nggak akan melepas Ariana. Sekarang kamu pulang aja sendiri. Aku nginep di hotel. Saka mau apaan sih? Saka. 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 Lo kenapa sih? Dari tadi dia mulu. Lagi sarawan ya? Atau lo jangan-jangan lo masih mikirin si Dante? Ya kan? Apaan sih lo? Enak aja lo bilang gue masih mikirin Dante. Gue itu udah nutup hati gue buat dia. Kalau gue mikirin dia percuma dong. Cara gue move on aja sia-sia tau gak? Ya udah kalau gitu tuh, terus lo mikirin apaan dong? Biasanya lo dari tadi nyuakin gue mulu, dia mulu. Gue tuh kepikiran sama Bu Ariana. Soalnya tau gak? Tadi maminya Bu Ariana itu minta alamat rumahnya si Dita sama gue. Gue penasaran aja. Ada apa gitu? Terus lo nih sekarang kepo atau enggak? Ya udah deh nggak usah lo pikirin lagi ya Sil ya. Gue yakin banget pasti mamanya Ariana itu pasti akan ngelabrak si Saka. Itu pasti si Saka kan dihajar habis-habisan tuh sama maminya. Itu. Gue tuh keponya di situ. Ya apa gitu loh, gue pengen tahu apa yang terjadi di sana. Karena gue yakin banget pasti ada sesuatu yang mau dilakuin sama maminya Ariana. Gue telepon Pedro aja kali ya? Telepon aja. Gak diangkat aja. Dasar, Kang kepo. Lo kalau jadi gue juga pasti kepo. Ya udah. Yorin, lo duduk sini dulu. Apa mau langsung istirahat di kamar? Enggak apa-apa, gue duduk sini aja. Ya ampun Non, Bibi buatin teh hangat dulu ya. Ya, tolong ya, Bi ya. Ya, makasih Bibi. Rin,
Sorry banget ya, gue nggak tahu kalau Saka sama Dita tadi ke Jamais. Kalau tahu ada mereka, gue pasti nggak ngajak lo ke sana deh, beneran. Nggak apa-apa udah. Bukan salah lo kok. Tapi tadi Saka nggak macem-macemin lo kan, Rin? Lo pas berduaan sama dia nggak macem-macem kan? Ya dia berusaha buat ngeyakinin gue lagi sih. Biar gue nggak gugat cerai. Minum dulu, Non. Makasih ya, Bi. Ya. Nih, lo minum dulu biar rileks. Rin, gue nggak nemenin lo malam ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Non. Thank you ya udah nganterin gue pulang. Oke, gue kalau gitu langsung balik sekarang nggak apa-apa nggak? Gue temenin ke depan ya. Nggak usah, lo di sini aja, lo lemes kayak gini kok. Biar Bibi aja ya yang antar ke depan. Ya, Non. Kabarin gue kalau butuh apa-apa. Ya. Kabarin juga kalau udah nyampe ya. Hai. Hati-hati, Besti. Ya, Non. Rawan banget sih Saka. Makin lama tuh makin gak bisa dikendaliin, tau gak? Seenaknya aja dia. Pergi sesuka hati, berbuat sesuka hati. Bukannya fokus bahas film Karyana, ini malah melo. Aku jadi berasa kayak istri yang diabaikan sama dia. Hai sayang. Dian? Dian ya ampun, kamu bisa di sini? Ya ampun, aku tuh kaget banget ada kamu di sini tahu. Aku tuh kangen sama kamu. Kamu kapan sampainya? Kok kamu bilang-bilang sama aku? Ya aku sengaja aja ngasih kamu surprise. Thank you ya. Sama-sama. Saka mana? Udahlah biarin aja. Dia tuh lagi meminta waktu sendiri katanya. Makanya dia malam ini nginep di hotel. Udah biarin aja. Kalau gitu kamu malam ini nginep di sini aja ya? Aku cinta sama kamu, Rin. Aku cinta sama kamu. Kamu kasih tahu aku harus ngapain supaya kamu maafin aku, Rin. Tolong bilang sama suami kesayangan kamu ini untuk segera tanda tangan surat gugatan cerai dari saya. Jadi kamu bisa memiliki suami kesayangan kamu ini seutuhnya. Aku harus gimana lagi, Rin, buat ngeyakinin kamu biar kamu mencabut gugatan cerai. Aku nggak bisa tanpa kamu. Seberapa banyak pun alasan kamu sekarang yang mau kamu ucapkan, dan seberapa besar pun usaha kamu untuk meminta saya kembali sama kamu, udah gak bisa lagi. Keputusan saya sudah bulat. Saya ingin bercerai. Titik. Silakan tolong ditandatangani.
Rin. Berarti nggak tahu. Kamu. Terus gimana urusan kamu sama istri kamu? Udah beres semuanya? Kok kamu bisa kesini? Udah dong. Aku udah nyelesain masalah aku sama mantan istri aku. Jadi sekarang kamu udah bebas? Gue nggak bisa bilang sama Dita kalau gue sebenarnya masih terikat sama istri gue. Aku udah bener-bener pisah sama mantan istri aku. Dan aku nggak mau jauh-jauh dari kamu. Thank you ya Dion. Kamu tau nggak? Mulai sekarang aku nggak akan lagi mau pedulin apa kata-kata Saka. Apa yang Saka lakuin. Pokoknya semuanya tentang Saka. Selama ada kamu di samping aku. Dan aku akan selalu ada untuk kamu. Ntar Saka gimana? Udahlah, kamu tuh nggak usah bahas Saka. Kan aku udah bilang tadi sama kamu. Saka tuh nggak pulang malam ini. Gak jelas banget pokoknya. Udah deh, pokoknya yang penting sekarang aku cuma mau ngabisin waktu sama kamu. Pagi sayang. Pagi sayang. Tumben kamu bikin kue lagi? Ya kan aku sempat cerita sama kamu sayang kalau aku memang pengen bikin kue. Dan aku sengaja bikin kue ini ya buat aku kasih ke Ariana. Kamu kasih Ariana? Kok tumben kamu kasih Ariana? Emang kenapa? Nggak boleh? Enggak, aku cuma nanya aja sayang. Boleh kok. Ya jujur ya mas, aku tuh nggak tega sebenarnya ngeliat Ariana, kasihan. Semalam Tommy ngechat, dia cerita kalau Ariana tuh ketemu Dita dan Saka di Cafe Jamais. Dan suasananya jadi nggak karuan, aku nggak kebayang aja sih perasaan dia sekarang gimana. Saka emang bener-bener nggak tahu diri. Gue nggak akan biarin dia nyakitin Ariana lagi. Dan gue bakal lindungin Ariana dari Saka. Mas, udah jangan khawatir, kan ada aku. Sekarang mending Mas Gavin berangkat ke kantor dan inget jangan deket-deket Ariana. Iya sayang, aku inget kok. Aku jalan dulu ya. Hati-hati di rumah, kalau ada apa-apa telepon aku. Ya. Bye sayang. Bye sayang. Hai Saka. Tumben kamu pagi-pagi udah di sini. Kenapa nih? Lagi pusing ya? Karena di rumah ada 2 istri. Hai Saka. Tumben kamu pagi-pagi udah di sini. Kenapa nih? Lagi pusing ya? Karena di rumah ada 2 istri. Sel, pergi deh. Lagi males banget nih ketemu sama lo. Pergi deh. Tapi aku senang sih Saka lihat kamu sekarang. Aku tuh bener-bener nunggu banget momen ini. Momen dimana kamu hancur. Dan Ariana gak percaya lagi sama kamu.
Dan akhirnya aku bisa menyaksikan semuanya, kehancuran kamu. Aku senang banget. Udah. Kalau lo nggak mau pergi, biar gue aja yang pergi ya. Silakan. Erin. Hey. Mau berangkat ke kantor ya? Tenang Riri, tenang. Jangan cemburu, jangan cemburu. Mas Yalvin? Hai Mbak Riri. Hai, Rin. Ini aku bawain kamu sesuatu. Kue buatan aku sendiri. Ini dalam rangka apa Mbak kok tiba-tiba kasih aku kue? Enggak, aku udah lama aja nggak bikin kue, kangen rasanya. Terus sekalian aku buatin, siapa tahu ngurangin kesedihan kamu. Aku jadi ngerepotin Mbak Riri deh. Ya udah mau berangkat kantor kan? Iya. Ya udah, kuenya dibawa ke kantor aja. Oke, iya. Nanti aku makan di kantor ya Mbak. Oke, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Bye. 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 Take care, Rin. Hati-hati. Aku nggak tahu deh. Kalau nggak ada kamu mungkin aku udah bete sendirian. Mana kesel banget lagi sama Saka. Aku janji sama kamu, aku nggak akan jauh-jauh dari kamu. Aku milik kamu, kamu milik aku. Sama-sama. Oh iya, habis ini mau kemana lagi? Kemana ya? Aku sih mau kemana aja, yang penting aku bisa sama kamu. Yaudah, yuk. Kenapa, Dit? Jadi itu Saka dia. Aduh gimana ya? Kamu ngumpet dulu, jangan sampai Saka ngeliat kamu. Kamu dari mana sih kok kamu bisa di sini? Kamu kelihatan lemes banget. Kamu tuh semalam kemana? Kamu nginep di hotel? Kamu ngapain di sini? Aku lagi mau cari sarapan. Aku lapar banget suamiku. Kamu udah sarapan belum? Kita makan bareng ya? Ayo, kita makan bareng sekarang. Aku udah makan. Kamu rapi banget sih, mau nyari sarapan dong. Iya, ya nggak apa-apa dong suamiku. Mungkin aku begini juga buat kamu. Aku tuh pengen kelihatan selalu tampil rapi, tampil cantik untuk suamiku. Ya udah kalau gitu, kita pulang aja ya. Ayo pulang, suamiku. Pagi, Sil. Pagi, Bu. Sil, saya bawa kue loh. Nih, buatannya Mbak Riri. Kalau kamu mau share sama saya, kita makan bareng aja. Boleh, Bu? Ya. Bu. Sisil mau nanya sesuatu.
Sebenarnya sih dari kemarin Sisil mau nelpon Pedro lagi, tapi temennya Pedro tuh sibuk terus. Ini kamu mau ngomongin soal Pedro? Kenapa? Istri keduanya? Apa? Hah? Dia pasti lagi teleponan kan? Enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi kemarin itu Pedro nelpon Sisil. Katanya Tante Devi itu minta alamat rumahnya Dita. Ngapain Mami minta alamatnya Dita? Gak tahu sih Bu, itu yang Sisil pengen tanyain sebenarnya. Kenapa Tante Devi minta alamatnya Dita ke Sisil? Mau ngapain gitu. Tapi kayaknya Tante Devi itu marah banget deh Bu. Ya tapi bagus deh kalau gitu. Biar tahu rasa tuh pas Saka sama si Dita. Biar dia tahu kalau bukan cuman ibu doang yang marah. Tapi papi, mami, ibu juga marah. Iya. Sisil aja sebel banget Bu sama mereka berdua. Apalagi orang tua ibu, ya kan? Ya. Makasih ya, kamu udah perhatian sama saya. Sama-sama Bu. Ya udah, Sisil mau nganterin dokumen ke departemen penjualan. Oke. Arin. Iya nak, gimana? Kamu butuh apa sayang? Enggak Mi, Arin cuma mau ngajakin makan siang aja. Mami bisa nggak? Oh ya pasti bisa dong sayang, anak mami cantik. Kalau gitu nanti mami langsung datang ke restorannya aja ya. Kita ketemu di sana aja ya. Jadi kamu nggak capek bolak-balik, ya nak? Oke Mi. Bye, see you Mi ya. Ya, yuk bye-bye. Suamiku, nih teh buat kamu. Kamu tuh lagi mikirin apa lagi sih? Soal Ariana ya? Saka, kamu tuh sadar gak sih? Aku rasa ya, kamu itu sebenarnya bukan cinta sama Ariana. Tapi kamu ya lebih ke obsesi sama Ariana. Coba deh biar aku tebak. Pasti di dalam pikiran kamu sekarang, kamu masih mau bertahan sama Ariana, kamu nggak mau ngelepasin Ariana. Itu semua karena kamu masih mau ngebalas dendam kamu kan ke keluarga Kusuma. Ya kan? Kamu tau gak sayang, tadi itu aku ketemu sama Saka. Dan penampilan Saka tuh bener-bener hancur banget. Aku yakin deh, kayaknya Saka tuh udah mulai kena karmanya. Oh iya? Dan kamu tahu nggak? Tadi tuh di kantor, semenjak nggak ada Saka, semua kerjaan kantor tuh beres, berjalan dengan sangat baik. Oh, sayang, berarti kalau misalnya kayak gini, semua rencana kita bisa berjalan dengan mulus dong sayang. Iya, kamu benar.
Kita lihat aja. Hidup Saka pasti bakal berantakan. Dan dia bakalan sangat menderita. Suamiku, aku ngerti kok perasaan kamu. Aku tahu. Ini salah aku minta maaf sama kamu. Mungkin aku udah bikin kacau semuanya. Padahal selama ini kamu tuh lagi berjuang mati-matian untuk bisa membalaskan dendam kamu ke keluarga Kusuma. Tapi aku janji, aku kali ini akan fokus untuk ngebantuin kamu membalaskan dendam kamu. Kita bisa sama-sama. Ya. Dan aku rasa sekarang ini adalah saat yang tepat. Kita lebih melangkah maju lagi. Kamu udah setengah jalan. Udah membalaskan dendam kamu ke keluarga Kusuma lewat Aryana. Dan aku yakin kita bisa melanjutkan ini semua. Aku juga yakin ayah sama ibu kamu di sana pasti ikut mendoakan kita. Aku rasa aku emang gak boleh nyerah dengan hubungan aku dan Aryana. Karena misi aku belum selesai. Suamiku, hai Dion, kamu kesini ya sekarang. Aku mau ketemu sama kamu. Aku kangen sama kamu. Oke, see you. Rin, kamu nggak apa-apa, nak? Iya, Rin baik-baik aja. Seperti yang Mami lihat. Ya. Setidaknya Papi lega ini, Mami. Setelah Arin bilang keadaan dia sekarang baik-baik aja. Tapi yang pasti, Arin selalu harus ingat ya. Papimu, mamimu ada selalu di samping kamu. Kami selalu ada untuk kamu. Oh iya, Mi. Arin dengar katanya Mami ke rumahnya Dita ya? Iya, Rin. Mami ke rumah Dita. Mami nggak bisa diem aja tanpa berbuat apa-apa ketika Mami ngelihat anak Mami disakitin sama mereka. Mami baik-baik aja kan? Oh iya. Mami baik-baik aja, Rin. Mami nggak apa-apa. Mami malah happy banget Mami bisa datang ke sana dan kasih pelajaran ke Saka dan Dita.
Jadi paling nggak sedikit bisa melampiaskan kekesalan Mami sama laki-laki buaya darat dan perempuan pelakor itu. Tapi tahu nggak Rin? Setelah itu Mami kamu Rin, langsung dia punya penyakit darah tingginya naik Rin. Waduh, tuh Mamimu tuh. Mi, udah dong. Arin tuh nggak apa-apa, serius deh. Mami jangan terlalu khawatir sama Arin sampai Mami sakit. Arin, kamu kan anak Mami. Mami gak bisa lah. Ngerti, cuman Arin baik-baik aja, Mi. Arin sudah rela untuk ngelepasin Saka. Arin juga udah relain dia sama istri keduanya itu. Bagus. Bagus sekali Arin. Mami seneng banget denger kamu kayak gitu. Arin kayaknya harus balik ke kantor deh, Mi. Arin nggak apa-apa ya balik duluan ya? Gitu ya, Nak? Gak apa-apa kan, Pi? Ya, nggak apa-apa. Udah, Arin tinggal sekarang ya. Hati-hati ya sayang. Hati-hati ya sayang. Ya, baik. Pasti Ariana nggak semangat buat keluar makan siang lagi nih. Saka masih aja usaha nemuin Ariana. Bener-bener nggak tahu diri lo, Sak. Nggak punya malu. Munafik lo. Lo ngata-ngatain gue, jelek-jelekin gue. Lu sama gue nggak ada bedanya, Vin. Lo nggak cukup kan satu istri kan? Ngapain ngedeketin istri gue? Manis-manisin. Buat apa? Gue cuma khawatir sama temen gue. Temen gue yang dipaksa sama mantan suaminya untuk ketemu. Padahal dia udah nggak pengen lihat muka mantan suaminya itu. Mantan suami lo bilang? Gue masih suaminya Ariana, Vin. Masih ya? Mau ngapain kalian di sini? Aku bawa makanan. Saya udah makan. Aku udah makan. Sayang. Kasih ke yang lain aja makanannya. Aku minta maaf. Jujur kemarin aku kebawa suasana sayang. Tapi aku masih butuh banyak ngobrol sama kamu. Ya, sebentar aja. Aku janji, kali ini aku nggak akan terbawa suasana. Aku nggak akan ngelewatin batas. Oke, tapi ngobrol sama aku 4 mata ya. Anda mau apa lagi sih? Nggak jelas omongan saya kemarin. Udahlah, Sak. Orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Lu jangan egois lah. Ini masalah suami istri, Vin. Please sayang, aku butuh ngobrol sama kamu.
Sebentar aja. Oke. Ngobrolnya di sini aja. Tapi Rin, Gak apa-apa, Vin. Bisa tinggalin kita dulu berdua. oke Al. Tapi hati-hati ya. Dia gak akan berani macem-macem kok. Oke. Hati-hati ya. Surprise. Dion? Ya ampun, thank you ya. Kamu tuh ya, kamu emang paling bisa bikin aku seneng tau gak? Aku kan jadi kangen terus. Sama, aku juga kangen mulu sama kamu. Untung aja ya, Saka tuh lagi pergi sekarang. Coba kalau ada Saka, mungkin sekarang aku lagi uring-uringan kalau misal aku nggak bisa ketemu sama kamu. Kayaknya kita berduaan gini di luar nggak aman deh. Gimana kalau misalnya kita buka kamar aja di hotel itu? Let's go. Oke. Yuk. Aku cinta banget sama kamu. Aku akan tunjukin sama kamu. Gimana seriusnya aku, gimana cintanya aku sama kamu, Rin. Tapi kasih aku kesempatan buat nunjukin sama kamu. Ya? Anda boleh melakukan apapun yang Anda biasa lakukan. Tapi itu tidak bisa menjamin kalau saya akan percaya Anda benar-benar tulus cinta sama saya. Aku tulus. Enggak. Saya nggak pernah lihat Anda tulus sama saya. Saya tidak akan membuka hati saya untuk Anda lagi. Aku akan ceraiin Dita buat kamu. Rin, aku nggak bisa kehilangan kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Rin. Aku nggak bisa. Kasih aku kesempatan. Maaf, Saka, nggak bisa. Saya tidak akan termakan oleh omongan Anda lagi. Keputusan saya sudah bulat, saya tidak akan membuka hati buat Anda. Saya tidak akan percaya oleh semua omongan Anda lagi. Jadi lebih baik Anda pergi dari sini. Saya tunggu dokumen cerainya ya. Saya udah gak mau bicara sama Anda lagi. Sudah seharusnya kamu menyerah atas Arin, Saka.
aku akan ceraiin Dita buat kamu. Rin, aku nggak bisa kehilangan kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Rin. Aku nggak bisa. Kasih aku kesempatan. Maaf, Saka. Gak bisa. Meski kamu ceraiin Dita sekalipun, itu gak akan merubah keputusan aku. Kali ini aku benar-benar sudah yakin untuk melepas kamu. Saka Ardian. Yun, kita minta maaf soal semalam. Kita sumpah beneran, kita tuh nggak ada niat buat pertemuin Saka, Dita, dan Ariana. Bener kan, Bon? Iya, Yun. Kita bener-bener nggak tahu ini bakal terjadi kayak gini, serius. Ini bukan rencana kita, serius. Maaf ya. Terserah. Gue gak mau temenan lagi sama kalian kalau kalian masih temenan sama Saka. Apalagi Dita. Saka itu cuma bisa bawa pengaruh buruk buat kalian. Loh, nggak bisa gitu, Yun. Nggak bisa kita mutusin persahabatan kita sama Saka gitu aja. Kita udah temenan lama loh. Nggak bisa gitu, aku nggak setuju. Yun, itu lupain aja ya. Sebagai perminta maaf gua sama si Tommy, gua bakal traktir lo. Lo boleh pesan apa aja, yang penting lo maafin kita ya. Enggak. Gue gak mau. Kayak gini nih kalau Yun udah ngambek. Susah ngebujuknya, Bon. Tom, udah. Ntar kita coba lagi ya. Enggak. Gue nggak bisa mutusin persahabatan kita tuh nggak bisa. Iya, gue paham. Udah, sabar. Bu. Ya, Sil. Mau pulang sekarang? Iya, kenapa? Kita ngopi dulu yuk. Ya, biar refreshing aja gitu, Bu. Mau nggak? Saya lagi nggak mood pergi sih. Jadi, saya nggak ikut ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi Ibu nggak apa-apa pulang sendiri. Bisa. Ibu kuat nggak? Nggak usah cemas berlebihan gitu, bisa pulang sendiri kok. Tenang aja. Ya udah, Cici pamit duluan ya. Ya. Bye, Sil. Hati-hati ya. Ya. Jangan lupa, laporannya langsung di email ke Selin. Karena katanya dia habis meeting langsung balik. Oke, siap. Bye, Bu. Bye. Ngapain dit sama Dio? Hah? Tunggu saja kalian berdua.
Apa perlu aku buktiin ya? Mungkin aja aku bisa tahu rencana apa lagi yang mereka susun dengan Mas Saka pura-pura memohon sama aku. Lo mau kemana, Rin? Arin? Kenapa perasaan aku jadi nggak enak gini ya? Ada apa ini? Mas. Mas. Dokter tolong selamatin suami saya ya, dokter ya. Mohon maaf Ibu, tunggu di luar saja. Pasien akan ditangani oleh dokter. Doain saja semoga keadaan suami Ibu baik-baik saja. Iya. Tolong ditangani dengan baik aja ya, suster. Tunggu di sana ya. Iya. Mas Saka, aku sudah punya buktinya, Mas. Mau ngomong apa lagi kamu? Bukti apa saya? Cincin kamu sama Dita. Tetangga yang bilang kalau kamu adalah suaminya Dita. Pak Bambang yang ternyata selama ini adalah Dita. Dan yang terakhir ini, foto pernikahan kamu sama Dita. Kurang apa lagi? Kamu mau ngelak apa lagi sekarang, Mas? Aku nyesel, sayang. Please dengerin aku. Aku bodoh. Aku bodoh banget, Rin. Aku udah nyakitin kamu. Aku udah sia-siain kamu. Aku bodoh.
Tapi please ngobrol sama aku. Mulai detik ini, udah gak ada lagi yang harus aku hormati dari seorang Saka. Muka kamu, badan kamu, udah gak aku anggap di dunia ini. Sekarang pasti kamu lagi ngerasa sedih banget ya. Sejujurnya saya nggak pernah mau mengumbar aib wanita ini dengan suami saya. Apalagi dengan cara seperti ini. Seperti cara yang sangat murahan. Aku cinta sama kamu, Rin. Aku cinta sama kamu. Kamu kasih tahu aku harus ngapain supaya kamu maafin aku, Rin. Asal kamu tahu, Mas, kekuatan wanita itu ada di kesabaran. Dia tahan kesabarannya, dia akan menangis. Kalau dia udah habis kesabarannya, Mas, dia akan marah. Tapi saat kesabaran itu tidak dihargai, Mas, dia akan pergi dan dia nggak akan pernah balik lagi. Aku akan tunjukin sama kamu gimana seriusnya aku, gimana cintanya aku sama kamu. Tapi kasih aku kesempatan buat nunjukin sama kamu. Ya? Oke. Anda boleh melakukan apapun yang Anda biasa lakukan. Tapi itu tidak bisa menjamin kalau saya akan percaya Anda benar-benar tulus cinta sama saya. Tulus. Halo, Bu. Halo, Dante. Are you okay, Dante? Ya, I'm good. Ada apa ya, Bu? Enggak apa-apa. Ibu cuma sedikit khawatir aja. Ya udah kalau gitu ya. Ibu kenapa, sayang? Gak tahu nih, aneh banget. Tiba-tiba nanya keadaan saya. Oh iya loh, setelah ini rencana kamu apa? Yang pasti rencana aku itu akan memanfaatkan momen ini, sayang. Ariana ini kan sekarang lagi terpengaruh sama masalah dia sama Saka. Dan tipe Ariana itu kalau sudah terpengaruh sama masalah pribadinya, dia akan lupa sama masalah pekerjaan, sayang. Jadi maksud kamu bakal gunain waktu-waktu sekarang ini? Betul sekali, sayang. Dan aku akan meyakinkan para pemegang saham kalau Ariana itu lagi dalam masalah yang berat. Dan untuk saat ini Ariana belum bisa untuk memegang perusahaan. Kamu emang luar biasa sekali. Pantesan aja, saya itu jatuh cinta sama kamu. Kamu tuh selain cantik, cerdas lagi. Ngagetin aja. Gawat, ini gawat banget pokoknya. Yun, kamu tenang dulu, pelan-pelan. Ini ada apa? Barusan aku dikabarin sama Ariana, katanya Saka kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Kok bisa? Lu tenang juga, Bon, jangan ikutan panik, tenang. Gimana Yun? Aku nggak tahu pastinya gimana, Tom. Yang jelas sekarang Saka di rumah sakit katanya. Yaudah kalau kayak gitu kita sekarang ke rumah sakit ya. Yaudah yuk. Yaudah, kita ayo langsung ke rumah cepet. sakit aja. Dion, udah ya. Udah mending kamu sampai sini aja, kamu pulang aja sekarang ya. Emang kenapa aku nggak boleh masuk? Nanti kalau sampai di Saka gimana? Atau Saka pulang gimana? Ini lagi bahaya, Dion. Udah mendingan kamu sekarang pulang, oke? Ya udah, masuklah. Aku masuk dulu ya. Ya. Good night.
Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Maaf sebelumnya, Bu. Saat ini pasien dalam keadaan kritis karena terlalu banyak kehilangan darah. Tapi masih bisa selamat kan, Dok? Baru pulang loh? Hah? Gue liat-liat dari kemarin-kemarin keluyuran terus lo ya. Gak mungkin kan lo habis pulang kerja, ngaku. Apa sih, lu kepo deh. Lu mau ngomong apa sih, ha? Kelihatannya nih dari mukanya nih habis ketemu sama cewek nih. Ih, apaan sih? Lu mau tau nggak tadi gue ketemu sama siapa? Siapa? Gue tadi ketemu sama Dita Dion. Mereka ke hotel. Hah? Beneran Dita lo? Lo salah lihat kan? Ya iya, nggak masa gue bohong sih sama lo. Gue yakin banget 120% kalau itu Dita sama Dion. Emang mereka masih berhubungan ya? Enggak. Gue yakin lo salah lihat deh, Cok. Karena Dita itu bucin akut sama Pak Saka. Ya kali dia selingkuh sama Dion. Macam Dion lagi. Kayak nggak mungkin deh. Aduh, Sisil. Apa sih yang nggak terjadi di dunia ini? Apalagi antar hubungan perempuan dewasa sama laki-laki dewasa itu bisa terjadi semuanya. Rin? Kristi, gimana Mas Saka, Rin? Saka baik-baik aja kan? Tadi Mas Saka sempat kritis. Sekarang kita lagi nunggu penanganannya sampai selesai dulu. Rin, ini gimana ceritanya? Kenapa Saka bisa kecelakaan? Oh ya, guys, kita beli minuman dulu ya, sekalian buat kalian juga. Oke, itu. Ya, thank you ya. Suamiku. Saka. Mana sih? Ini pasti Saka nggak ada di rumah deh. Heran deh. Makin kesini makin jarang ada di rumah. Kalau tahu gitu aku ajak aja Dion sekalian ke rumah. Nginep kalau perlu. Daripada aku sendirian di rumah. Ngapain coba di sini sendiri? Gak aktif lagi handphonenya. Kemana sih Saka? Susah dihubungin, ngabarin enggak. Ma? Ya. Ini nih, Ma. Ada undangan buat Gavin, tapi kayaknya salah alamat ya. Mama tolong kasih tahu Gavin ya. Ya, Ma ya. Toga. Mama udah nggak mau kontakan sama Riri atau Gavin. Mama, tunggu. Iya, apa sih, Papa? Mama masih marah sama mereka. Menurut Papa? Udahlah, Ma. Gak usah marah lagi sama mereka. Mau sampai kapan marah mulu begini? Papa nggak ngerti sih ya? Pak, Mama tuh udah bener-bener kecewa sama mereka. Masa dibohongin sama anak sendiri sampai bikin Mama malu juga? Kesel. Mama, tunggu dulu, Ma. Rin, gimana tadi ceritanya? Kok bisa? Harusnya tadi gue yang celaka ya. Kalau ngomong gitu sih? Emang bener kayak gitu kenyataannya. Gue yang harusnya celaka bukan Mas Saka. Tadi itu ada mobil dari berlawanan arah itu pengen nyalip mobil gue. Harusnya dia nabrak mobil gue tapi malah nabrak mobilnya Mas Saka dan gue juga nggak tahu gimana cara ngejelasin. Yang jelas kayak cepet banget semuanya terjadinya Yun. Dan sebenci-bencinya gue sama Mas Saka, gue nggak pengen dia kenapa-napa. Gue nggak pernah berharap, nggak pernah doain dia bakal celaka kayak gini.
Dan gue takut banget tadi pas lihat ada darahnya Yun di depan mata gue, ngerti gak sih? Gue takut banget. Dan kalau terjadi sesuatu sama Mas Saka gimana? Ini semua karena gue kan? Gue dong yang salah. Rin, Yai, lo stop nyalain diri lo sendiri atas apa yang udah terjadi sekarang, Rin. Ini semua pure kecelakaan. Ya, tapi kalau sampai Mas Saka bener kenapa-napa gimana Yun? Apa gue bakal happy? Atau gue bakal nyesel seumur hidup gue? Karena masalah kita aja belum selesai sekarang Yun. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Lo gak boleh mikir kayak gitu, Rin. Semua tuh akan baik-baik aja. Saka pasti sebentar lagi akan sadar kok. Dan dia akan sehat, kembali seperti semula. Oke? Oke, Besti. Bon, gue kasihan deh liat Ariana tadi. Sama Tom gue juga. Tapi menurut lo, Dita udah tahu nggak keadaan Saka sekarang? Kayaknya belum tahu sih. Apa kita kasih tahu sekarang aja? Ya, seharusnya sih memang Dita harus tahu ya, karena gimana pun juga Dita itu kan sekarang. Ya udah deh, kasih tahu sekarang aja Bon. Takutnya kalau kita nelpon di dekat Yuna, ya lo tahu sendiri lah, pasti kita dimarahin. Ya, gue setuju. Ya udah gue telepon. Ya Bon, kenapa? Dit, gue sama Tommy punya kabar tentang Saka. Tapi lo janji sama gue, lo nggak boleh kaget. Kenapa? Saka lagi sama lo? Soalnya gue nggak bisa hubungin handphonenya. Saka kecelakaan. Dia sekarang lagi di rumah sakit dan lagi ditangani sama dokter. Saka kecelakaan? Yaudah, tolong lu kirimin gue alamat rumah sakit. Gue kesana sekarang ya. Oke, thank you Bon. Ya tapi, halo, Dit, ya dimatiin. Ya udah sih, ayo Bon. Tapi gue ragu deh. Nanti kalau Dita datang ke sini terus ribut sama Arin sama Yuna gimana? Ah itu, ntar aja deh kita pikirin. Yang penting kita ke Ariana dulu nih, kasihan dia. Yuk. Mas Galvin? Mas? Mas Galvin? Mas? Iya, Rin. Iya. Kok Rin sih? Kamu lagi mikirin Ariana kan? Gawat. Pakai keceplosan segala lagi gue. Mas? Enggak sayang, aku nggak ngomong Rin, aku ngomong Riri. Siapa yang manggil Rin sih? Enggak, kamu kali yang mikirin Ariana, aku enggak. Enggak, aku nggak mikirin Ariana kok. Aku juga enggak. Sebentar ya, Papa nelfon aku. Ya, halo Pak. Halo Vin. Gini Vin, Papa mau ngasih tahu nih, ada undangan buat kamu. Tapi kayaknya salah alamat deh. Gini, besok undangannya Papa bawa ke kantor ya. Kamu ambil aja di kantor besok, oke? Oh iya Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Iya Vin, sama-sama. Oh iya Vin, ini ada satu lagi nih. Papa mau bilang sama kamu, kamu mainlah sama Reddy ke rumah. Minta maaf sama Mama, ya? Iya, mau sih, Pak. Cuma mamanya masih kayak gitu. Iya, Vin. Papa ngerti banget.
Tapi harusnya kamu juga ngerti lah sifat mama kamu itu kayak gimana, ya? Dan nanti kamu tinggal bujuk mama kamu, rayu bapak kamu, pastilah hati mama kamu juga luluh, Fit. Gak mungkin lah mama kamu itu gak sayang sama cucunya, mau itu cucu cowok ataupun cucu cewek, ya? Iya Pak, nanti Galvin kesana sekalian makan malam ya. Ya udah, kamu atur aja lah, ya. Kamu udah gak betah nih, lihat kalian berantem begini terus, oke? Iya, nanti Galvin sama Riri akan kesana, Pak. Oke kalau gitu, Papa tunggu ya. Iya, makasih, Pak. Oke, Fit. Bye. Papa. Iya. Rin, ini lo minum dulu ya. Siapa tahu lo bisa lebih tenang ya. Minum dulu, Rin. Thank you guys. Dok, gimana keadaannya Mas Saka, Dok? Penanganan pada pasien sudah selesai kita lakukan dan pasien juga sudah kita pindahkan ke ruang rawat. Tapi dia memang belum siuman. Oke, makasih ya dok. Berarti sekarang udah boleh ditengok ya? Boleh, silakan keluarga untuk besuk. Mari saya antar. Pak Saka mengalami benturan yang cukup parah di bagian kepalanya. Dan kami baru bisa melakukan observasi menunggu beliau siuman nanti. Oke dok, makasih banyak dok. Baik kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Iya. Ya. Saka? Saka? Ya Pak, Kamu bisa kayak gini, Saka? Ini kenapa nih? Kenapa Saka bisa kayak gini? Bon, Tom, kenapa Saka kayak gini? Apaan sih lo? Kenapa? Pasti gara-gara lo kan? Saka jadi kayak gini? Iya kan? Aku nggak mau mas. Aku nggak mau kena marah lagi sama mama karena kamu tahu kan, mama itu nggak semudah itu bisa maafin orang. Iya, aku ngerti sayang. Tapi ini papa yang minta loh. Lagian aku juga nggak enak sama papa udah bikin situasi kayak gini ke mereka berdua. Harusnya Mas Galvin tuh tahu kalau mama tuh keras kepala banget. Keras kepala banget. Terus dia selalu pengen ngerasa bener aja atas semua problem kita. Sayang, gini, sebagai anak kita harusnya ngalah aja nggak sih? Karena kan emang tugasnya anak tuh harus ngalah sama orang tuanya sendiri. Iya dong? Enggak, aku nggak setuju, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau, selain aku nggak mau dimarahin sama mama, aku juga heran deh. Kenapa sih mama tuh kekeh banget pengen punya cucu laki-laki gitu? Mas sekarang ini udah modern loh. Dipikir cuma laki-laki aja gitu yang punya prestasi. Perempuan juga bisa lah. Enggak, aku nggak mau.
bilang katanya mama selalu keras kepala. Sendirinya juga gitu, keras kepala. Lama-lama gue pusing banget nih ngadepin dua anak kecil ini. Mama sama Riri. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Asal aja ngomong. Ya kalau nggak kenapa-napa, nggak mungkin Saka sampai kayak gini. Ini kecelakaan namanya musibah, ngerti gak sih? Guys, duduk. Ini pasti gara-gara lo. Apa yang udah lo lakuin sampai Saka kecelakaan kayak gini? Hah? Atau jangan-jangan lo bikin Saka meninggal? Iya. Jaga mulut lo ya, Dita. Saya dan kamu itu berbeda. Sebenci-bencinya saya sama orang, saya nggak pernah berniat jahat ke orang lain. Git, Rin, udah dong, ini Saka lagi sakit loh. Misti, kita keluar aja yuk. Bener-benernya si Dita teh bikin gue emosi, tau gak sih? Bisa loh dia nuduh gue kayak gitu. Udah Rin, lo gak usah tanggepin kata-kata dia ya. Penting tau gak? Sorry ya Yun, gue tadi kebawa kesal gue. Iya gak apa-apa Besti, ya wajar lah, lo kan juga capek, tegang ngurusin Saka. Rin, udah mendingan sekarang lo balik dulu aja deh. Iya. Ya. Mau gue anter pulang? Enggak apa-apa, gue naik taksi aja deh, gue sendiri. Yaudah kalau gitu gue temenin sampai cari taksi ya. Saka. Dit, lo tenang ya, sabar. Sebentar lagi Saka pasti siuman kok. Bonton, gue takut Saka kenapa-napa. Gimana kalau sampai Saka ninggalin gue? Dit, lu jangan ngomong kayak gitu dong. Itu bisa jadi doa lo. Lo mending sekarang itu positive thinking, biar Saka cepat sembuh. Gue cuma takut, Bon. Gue takut. Dit, gak usah overthinking. Dan lo gak usah mikir yang aneh-aneh ya. Dit, kita berdua pamit ya. Tapi lo ingat, kalau lo butuh sesuatu, lo bisa kabarin kita berdua. Thanks ya, Bon. Tom. Kita pamit ya. Sak, lo pasti kuat, Sak. Ya, Bon. Akhirnya Non pulang juga. Dari mana Non? Bibi khawatir banget. Iya maaf ya, bikin khawatir. Arin habis ngurusin Mas Saka tadi kecelakaan dan kritis. Astaga. Terus gimana keadaannya Non? Sampai tadi sih belum siuman juga sih Bi. Ya udah, sekarang Non istirahat, Bibi buatin makan ya. Enggak, Arin mandi terus langsung tidur aja ya. Nanti Bibi bawain susu hangat ya. Ya, makasih ya Bi ya. Kasian banget semua. Gak usah pingsan, santai Mau buat aja. susu hangat. Yasmin, susu hangat boleh nih. Jadiin aja itu.
Aku akan ceraiin Dita buat kamu. Rin, aku nggak bisa kehilangan kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Rin. Aku nggak bisa. Kasih aku kesempatan. Maaf, Saka. Nggak bisa. Kenapa harus berakhir kayak gini? Pagi, Bu. Pagi, Sil. Kok Bu Ariana nggak semangat ya? Lemas banget. Bu. Ya. Bu kenapa? Kok lemes banget? Digangguin Pak Saka lagi ya, Bu ya? Iya. Emang kurang ajar ya Pak Saka tuh. Dia maunya apa sih? Bisa nyakitin doang. Terus giliran ketahuan dia mohon-mohon minta dimaafin. Nyebelin banget tuh orang. Semalam Mas Saka kecelakaan, Sil. Hah? Ya ampun, Bu. Sisil nggak tahu, Bu. Sisil minta maaf ya. Terus keadaannya Pak Saka gimana, Bu, sekarang? Sampai sekarang belum sadarkan diri. Yaudah, Sisil bikinin Ibu minum dulu ya. Ibu tunggu sini dulu sebentar. Dante, kemarin saya dapat kabar dari Kusuma. Katanya si Saka itu kecelakaan. Saka kecelakaan? Iya, dan katanya kondisinya cukup parah. Terus sekarang dia udah siuman? Katanya sih belum. Dan sekarang lagi dalam observasi dokter. Apa ibu udah melihat Saka? Belum, karena ibu belum ada waktu. Tapi sepertinya kita harus jadwalkan ya. Karena bagaimanapun dia adalah bagian dari perusahaan ini, ya kan? Oke, ibu atur aja. Oke. Rin, gue baru denger soal kecelakaannya Saka. Gimana keadaannya? Belum sadar sampai sekarang. Bagus deh kalau gitu, Rin. Maksud lo? Ya bagus dong. Lo jadi terhindar dari laki-laki toksik kayak gitu. Kalau perlu, gak ada nafasnya lagi aja dia. What? Sal, lo ngomong apa sih kok? Kok lo ngomongnya gitu banget sih? Sal, gue emang sebel sih. Saka udah nyakitin gue, tapi gue nggak pernah sampai kepikiran sejahat lo sih. Ini nyawa orang yang lagi lo omongin. Kok bisa sih lo mikir setega itu?
sih, Rin? Gue cuma bercanda kok. Lo serius banget? Lagian kenapa sih jadi perempuan tuh baik banget, Rin? Lo tuh udah disakitin dia berkali-kali. Bukannya lo benci ya sama dia? Gak lucu bercandaan lo, Sel. Dion? Hai Ditaku sayang. Dion, kamu kenapa kesini gak bilang-bilang aku sih? Iya, aku... Udah. Masuk dalam, cepetan. Kamu kenapa sih, Dit? Kayaknya tegang banget deh. Dion, pokoknya mulai sekarang kalau kamu mau ketemu sama aku atau mau nyamperin aku, kamu info aku dulu. Atau kalau perlu kamu jangan ke rumah dulu deh. Ini lagi nggak aman banget nih. Kalau kamu sampai ketemu sama tetangga-tetangga julid itu, habis aku nanti. Aku akan hati-hati. Tapi gimana dong? Aku kangen banget sama kamu. Ya aku tahu, aku juga kangen sama kamu. Tapi gimana dong? Ini kondisinya tuh lagi nggak memungkinkan. Nggak bisa. Ya udah deh, aku ngikut aja deh apa kata kamu. Jalan-jalan yuk. Dion, sorry banget nih, aku nggak bisa. Aku soalnya harus ke rumah sakit abis ini. Rumah sakit? Kamu sakit? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Cuman Saka kecelakaan. Dia masuk rumah sakit dan kondisinya lumayan buruk. Sampai sekarang dia belum sadar. Saka kecelakaan? Iya, dan kamu tahu gak sih? Semalaman aku tuh nungguin Saka di rumah sakit. Aku nemenin dia walaupun di sana tuh nggak ada Ariana. Aku yakin nih, Saka kecelakaan juga pasti gara-gara Ariana. Ini aja aku cuma pulang sebentar, ngambil baju ganti, terus habis itu aku balik lagi ke rumah sakit. Pasti kamu capek banget deh. Padahal kamu udah peduli banget sama Saka, tapi Saka malah begitu sama kamu. Sini. Anterin pundak aku. Kamu yang sabar ya, yang kuat ya. Pagi, Pak. Pagi, Vin. Pagi, Ma. Vin, gimana? Nanti jadi ke rumah kan? Gini, Pak. Riri kayaknya masih takut deh ke rumah untuk ketemu Mama. Tapi nanti Gavin usahain untuk bujuk ya. Iya, Vin. Coba kamu nanti bujuk Riri lagi, ya. Lagi pula nanti Papa nggak akan ngomong kok sama Mama kalau kalian mau ke rumah. Nah, terus kalau nanti ke rumah, tolonglah bawa sesuatu surprise buat Mama. Apalah kesukaan Mama gitu, ya. Ya, Papa itu nggak mau lah, Vin, lihat Mama terus-menerus ngambek seperti ini. Kamu tahu sendiri lah Mama kamu seperti apa. Itu suasana rumah tuh jadi horor begitu, horor banget. Iya, Pak. Galvin minta maaf ya. Gak apa-apa. Yuk, kita masuk. Bu, ini minumnya. Diminum dulu ya. Makasih ya, Sil. Kamu udah perhatian sama saya. Sama-sama, Bu. Bu, Ibu nggak jenguk Pak Saka, Bu, di rumah sakit? Atau nemenin gitu? Udah ada Rita di sana. Jadi kayaknya kehadiran saya nggak terlalu dibutuhkan. Ya udah, saya permisi ya, Bu. Aduh, kamu ngapain sih ngikutin aja kayak anak ayam itu tuh nggak? Ini lagi bimbang, Nyong.
bimbang apa? Istri-istri kamu? Iya, kebiasaan itu. Kan, ini nih suhu. Ini khawatir sama suhu. Kita tuh perlu nggak ya jengukin suhu? Ya biar bagaimanapun dia kan suhu Ai. Menurut aku ya, nggak usah. Nanti kalau Bu Devi tahu marah loh. Dia nggak suka loh, mesti loh. Ya kan kalau Yu nggak ngomong, Madam nggak akan tahu. Nyong, suhu itu baik loh. Sama Ai, sama Yu. Ya seenggaknya kita nengokin lah, bawain apa kek, buah kek. Bagaimana? Yuk. Iya. Tapi menurut aku mendingan didoain aja deh dari jauh. Sama aja tahu. Lagian aku males kalau ke rumah sakit. Ketemu itu tuh pelakor, mesti ada lo di rumah sakit dan jagain masakan. Males banget aku. Ini sekalian nih, tolong dibuang. Sama pikiran kotor kamu itu dibuang sekalian, dimasukin ke situ ya, biar nggak aneh-aneh ya. Aku lagi goreng ikan deh, kayaknya aku lupa loh. Jelas. Pedra, keranjang sampahnya jangan lupa bawa lagi ke dalam. What? Keranjang sampah yang kecilnya aja. Vin. Lu udah tahu kabar Saka terbaru belum? Kabar apa? Saka kecelakaan. Lu jangan bercanda, Cok. Nggak lucu tau nggak lo? Datang-datang ke tempat gua lo bilang Saka kecelakaan. Ini nih, lo kalau dikasih tahu suka nggak percaya sih. Gue tuh dapat infonya langsung dari Sisil. Kalau lo nggak percaya lo bisa tanya langsung aja. Oke, terus keadaannya gimana sekarang? Nah, percaya kan lo? Keadaannya sih parah sih. Dia tuh belum sadarkan diri, alias koma. Kok bisa parah banget ya? Emangnya kecelakaan apa sih? Nah, jujur sih kalau itu sih gue belum tahu sih, Vin. Ariana kasihan banget ya, pasti dia kepikiran tuh. Tapi gue rasa kalau situasinya kayak begini, itu Saka sama Ariana pasti proses cerainya tertunda deh. Ini gue rasa ini akal-akalan Saka aja nih, sengaja mencelakakan diri. Enggak. Menurut gue sih nggak mungkin ya. Masa iya Saka sengaja kecelakaan sampai koma gitu? Bisa aja, Vin. Saka itu licik. Dia itu sengaja aja kali menabrakkan diri supaya tertunda kan proses perceraiannya. Itu salah, Bu. Bukan yang itu. Iya, oke, tahu. Bu, itu kelebihan nolnya. Saya juga tahu. Emang kamu kira saya tuh nggak ngerti apa? Ngajarin aja. Kamu tuh ngomong terus, jadi pusing. Salah-salah tuh jadinya. Udah deh, mendingan kamu kerjain kerjaan kamu sendiri sana. Kamu aja. Yakin Ibu bisa. Tuh, kamu mau ngelawan? Udah sana. Ya udah, saya permisi ya, Bu. Ya. Cek aja nggak ya ke rumah sakit? Siapa tahu udah ada progresnya gitu. Yaudah deh, cek aja deh. Saka, kamu denger aku ya. Aku nungguin kamu di sini semalaman. Itu supaya Ariana tuh nggak punya kesempatan lagi dekat sama kamu. Harusnya kamu bilang makasih sama aku setelah kamu sadar nanti. Bu Wiryo. Siang, Bu. Makasih udah mau jenguk suami saya. Aduh, salah ngomong ya gue.
Bagaimana sekarang kondisinya? Apa ada perubahan? Belum. Kenapa perasaan aku jadi aneh kayak gini ya? Melihat Saka terbaring lemah, tidak sadarkan diri. Kok aku rasanya kasihan banget sama dia. Mungkin karena dia karyawanku, jadi perasaanku jadi seperti ini. Gimana sekarang perasaan kamu? Udah happy? Setelah apa yang kamu lakukan, sekarang kamu dapatkan. Dan sebentar lagi, Saka akan menjadi milik kamu seutuhnya. Kamu tahu nggak? Kata orang, biasanya orang yang merebut kebahagiaan orang lain itu tidak akan pernah lama. Satu hal lagi. Semoga Saka bisa cepat sembuh ya. Biar dia bisa menyelesaikan masalahnya yang tertunda. Dan mungkin setelah itu bisa hidup berbahagia sama kamu. Silakan duduk. Bapak-bapak pemegang saham ya. Terima kasih. Bapak mau ketemu sama Bu Ariana ya? Mohon maaf sekali Pak, hari ini Bu Ariana lagi ada di luar. Wah, tidak. Kami kesini bukan ingin bertemu dengan Bu Ariana, tapi kami ingin bertemu dengan Bu Selin. Mau ketemu sama Selin? Ada apa ya? Kok pemegang saham mau ketemu dia? Oh, baik kalau kayak gitu saya panggilkan dulu Ibu Selin ya. Mohon ditunggu ya. Baik, terima kasih. Ariana, Bu Wiryo, kok kamu kesini? Saya kira kamu sudah tidak peduli dan tidak mau berurusan lagi dengan Saka. Atau jangan-jangan kedatangan kamu kesini cuma karena ibah ya sama Saka? Saya peduli bukan karena saya ingin mengubah keputusan yang saya buat. Saya peduli karena saya masih punya hati nurani, Bu Wiryo, sebagai seorang manusia. Dan sebagai orang yang pernah menjalani kehidupan bersama setelah sekian tahun. Lagi pula bukan cara saya sih membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya nggak pantas untuk bahagia di atas penderitaan dan musibah yang ditimpa oleh orang lain. Sekalipun dia itu adalah musuh saya. Saya rasa harga diri seseorang tidak akan jatuh hanya karena dia berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitinya. Jadi gosip soal Ariana dan Saka itu benar? Ya, betul Pak. Semua itu memang terjadi. Dan sebenarnya ini yang saya khawatirkan juga. Karena ini pasti akan bermasalah untuk perusahaan. Dan ada kemungkinan akan pengurangan pelanggan. Benar juga. Image yang sudah kita bangun selama ini bisa saja rusak karena skandal ini. Yap, betul. Itu betul sekali. Ya, apalagi kalau perusahaan ini dipegang sama orang yang lagi bermasalah seperti Ariana. Pasti emosinya tidak stabil dan dia jauh lebih mementingkan urusan pribadinya daripada perusahaan. Itu yang saya takutin sih, Pak.
Bon, gue khawatir banget soal Saka, Bon. Dia belum sadarkan diri juga. Ini gue juga khawatir banget, Tom. Kasian banget gue. Nanti kita jenguk lagi kali ya? Ya pasti. Tapi Ariana gimana ya keadaannya? Gue nggak nyangka sih keadaan bisa kayak gini. Kacau banget sumpah. Tapi lo lihat kan semalam Ariana ke Saka gimana? Dia tuh kelihatan masih peduli dan sayang banget nggak sih sama Saka? Iya sih. Makanya nih gue bingung nih. Kira-kira ya mereka itu bakal balikan lagi nggak? Gak akan. Ariana tuh cuma terlalu baik aja. Tapi sebenarnya hubungan mereka itu udah berakhir. Gak akan ada kesempatan lagi untuk Saka. Perempuan kayak Ariana itu gak akan mau jatuh ke lubang yang sama dan gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan laki-laki kayak Saka gak akan pernah bisa berubah. Tapi Yun. Tapi apa? Kamu mau belain kesalahannya Saka? Atau mau musuhan sama aku sama Arin? Iya. Ya Mas, halo, kenapa? Halo sayang, gimana? Gimana apanya? Loh, katanya kamu mau ketemu Mama hari ini. Enggak, nggak mau. Riri nggak mau ketemu sama Mama, males. Sayang, ini situasi di kantor jadi nggak enak. Aku sekantor sama Mama tapi nggak tegur-teguran. Gimana caranya coba kerja kayak gitu? Kan nggak nyaman. Ya udah biarin aja Mas, kalau emang Mama tuh nggak mau ngobrol sama kita berdua. Enak kan? Kita nggak kena omel. Bukannya gitu sayang, seenggaknya kamu ketemu Mama dulu hari ini. Mengenai hasilnya kita urus nanti aja, ya? Enggak Mas, nggak mau. Jangan paksa Riri deh. Riri nggak mau ketemu sama Mama. Apalagi kalau misalnya kita ketemunya di rumah. Aduh, pasti ngomelnya nggak berhenti-berhenti. Kita pasti dimarahin habis-habisan. Oke, gini aja. Gimana kalau kita ketemu Mamanya di luar, di kafe gitu, di restoran sambil makan malam? Nanti aku telepon Papa juga, aku ajak dia. Ya udah kita ketemunya di restoran aja ya. Berarti sekarang aku telepon Papa ya, aku ajak ya. Kamu ntar sekalian aku jemput, oke? Oke Mas, take care. Kabarin aku. Bye sayang, sampai ketemu ntar ya. Bye. Sil, tumben lo diam aja. Biasanya lo gak kayak gini. Gak apa-apa, Cok. Gue cuma lagi mikirin sesuatu aja. Kayaknya Selin lagi ngerencanain sesuatu deh. Di belakangnya Bu Arin. Rencanakan sesuatu? Maksud lo gimana sih? Iya, jadi akhir-akhir ini dia suka banget bikin meeting gitu sama pemegang saham Ariana Glow. Tapi tanpa Bu Ariana. Aneh gak lo? Ya gak aneh lah. Selin tuh kan emang kayak gitu anaknya. Gue yakin banget pasti dia akan merencanakan sesuatu di belakangnya Ariana. Dia tuh pinter. Dia pinter memanfaatkan keadaan. Karena dia tahu keadaan Ariana sekarang, dia berharap mendapatkan apa yang dia mau. Benar kata lo, Cok. Dia kan emang suka banget nusuk Bu Arin dari belakang. Selalu ada kebencian di dalam dirinya dia buat Bu Arin. Cok, gue mau nanya sesuatu deh. Ini random banget sih, tapi gue kepo aja. Gimana sih perasaan lo sama Bu Ariana sekarang? Maksudnya? Lo kan dulu obses banget tuh sama Bu Ariana. Gue kepo, sekarang masih apa enggak perasaannya? Apalagi kan, sekarang Bu Ariana dikit lagi proses pisah tuh sama suaminya. Itu kesempatan bagus buat lo gak sih?
Ngapain kamu kesini? Nggak perlu repot-repot datang ke sini. Ada aku kok yang jagain Saka. Saya cuma mau mastiin keadaannya Saka aja. Udahlah, nggak usah pura-pura. Aku juga tahu kok. Dalam hati kamu pasti seneng kan? Ngeliat kondisi Saka kayak gini. Saya dan Saka itu belum resmi bercerai. Jadi saya ini statusnya masih istri sahnya Saka secara hukum dan agama. Dan sebagai orang yang punya perikemanusiaan, saya berkewajiban untuk memastikan keadaan suami saya itu baik-baik aja. Udah itu aja. Aku juga istri sahnya Saka. Terserahlah, Dit. Ngeladenin orang gila mah kita ikut gila jadinya. Kamu yang gila! Ini pasti gara-gara lo. Apa yang udah lo lakuin sampai Saka kecelakaan kayak gini? Hah? Lo pasti kesel dan sengaja nyelakain Saka. Atau jangan-jangan lo mau bikin Saka meninggal ya? Iya. Apa sebaiknya aku tunda dulu ya soal perceraian ini? Apalagi keadaan Saka sekarang masih koma. Kayaknya lebih baik seperti itu. Aku tunggu kondisi dia stabil, baru aku akan mulai mengurus lagi perceraianku dengan Saka. Bu, Sisil tuh sebel banget Bu sama orang itu. Ibu tahu nggak kenapa dia nyianatin teman Sisil? Itu karena teman Sisil yang satunya lagi itu populer banget Bu, lebih segala-galanya daripada dia. Jadi dia tuh iri. Sebenarnya ada apa dengan Leontin itu? Kenapa ibu sering banget ngeliatin Leontin itu? Atau jangan-jangan dia punya anak ibu yang hilang? Itu Galvin sama Ariana? Iya, Ma, itu mereka, Ma. Mereka lagi ngapain ya? Ini harus samperin, Pak. Iya, apa sih? Ribut dong, udah. Bon, gue lupa nanya deh. Kemarin keadaan Saka gimana? Ya masih gitu-gitu aja, Tom, udah ada kemajuan. Bu Selin, ya. Sebelum kita lanjutkan meeting ini, saya dengar-dengar katanya Bu Arin lagi ada skandal ya? Bisa-bisanya nih Ulan nyebarin berita Bu Arin kamu megang saham. Sel, bisa gak sih? Lo tuh gak usah sok-sokan jadi pelindungnya Ariana, bisa gak lo? Gue gak akan diem kalau lo kayak gini Bu Ariana. Lo gak mau ngeladenin lo ya? Lo bisa pergi gak dari sini? Gak akan gue pergi dari sini. Mau ngapain kamu di sini? Aku udah bilang kan, Saka itu gak butuh kamu. Ada aku di sini. Mendingan kamu pergi. Emang kamu tuh gak mau ngalah dari aku? Yang nggak mau kalah itu siapa? Ngapain ngikutin perlombaan yang saya udah menangkan dari awal?